Bismillah. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimu hadhihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amsayna alal fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amsayna wa amsamul kulillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi na'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa na'udzubika min adabil qabri wa adzabin nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, puji serta syukur kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang paling layak untuk kita puji, sebab dialah Allah yang maha kuasa atas segalanya. Allah dengan kekuasaannya memudahkan langkah kita untuk menuju rumahnya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keberkahannya mengizinkan kita untuk tinggal sementara sesaat di rumahnya. Mudah-mudahan kita termasuk tamu Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan jamuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bukan hanya kita yang hadir di sini, tapi juga para malaikat yang tugasnya untuk mendoakan kita, malaikat rahmat, betah berlama-lama dengan kita untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, satu, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diampuni dosanya dan diterima taubatnya. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjutkan kaitannya dengan asrarus shalah, ya, rahasia salat. Kenapa salat ini menjadi misteri? Sebab salat adalah satu-satunya syariat yang paling sering dilakukan oleh tiap orang. Jadi salat itu ibadah syariat yang hampir setiap umat Islam yang mukallaf, yang sudah akil baligh, itu wajib melakukannya. Meninggalkannya dianggap dosa besar, bahkan bisa menyebabkan kufur, keluar dari Islam. Salat rukun Islam yang kedua, tapi pelaksanaannya paling banyak dibandingkan dengan syariat-syariat yang lainnya. Kenapa salat menjadi misteri? Karena Rasulullah SAW di detik-detik hayatnya mengamanahkan khusus kepada kaum muslimin, khususnya para sahabat pada saat itu, untuk senantiasa menjaga salat. Karena seolah-olah bahwa salat itu hasil perjuangan jerih payah Nabi SAW melakukan perjalanan yang lelah, perjalanan yang melelahkan hati, karena jasad Nabi adanya di Mekah, tapi perjalanan yang panjang itu yang melelahkan, minal masjidil aqsa ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk
akhirnya mendapatkan keputusan bahwa kita diberikan tugas oleh Allah untuk melaksanakan sholat sehari 5 kali, yang asalnya 50 istilahnya. Ini sebuah renungan buat kita bahwa Nabi memperjuangkan agar sholat seringan mungkin, walaupun tetap lakabiratun, berat dilaksanakannya, ila ala khosyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sholat itu bukan sebuah beban, sholat tidak memberatkan, bahkan sholat sebuah kebutuhan dan sebuah kenikmatan. Jadi kalau sholat sebuah kebutuhan, kita nggak akan disuruh, ibu bapak kalau lapar tinggal apa? Tinggal makan. Kalau haus tinggal, kenapa? Sudah menjadi kebutuhan. Pun demikian kalau sholat menjadi kebutuhan, tidak usah disuruh. Ketika dengar azan, bahkan sebelum azan, dia sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke rumah Allah melaksanakan sholat. Kalau sebuah kebutuhan. Atau sholat adalah sebuah kenikmatan. Bu, Pak, kalau sesuatu yang nikmat pengennya lama atau sebentar? Sekali lagi, kalau sesuatu yang nikmat pengennya lama atau sebentar? Lama. Makanya kalau sholat sebuah kenikmatan, gak akan protes ke imam. Imam teh panjang-panjang teuing. Imam teh lila teuing. Teu acan oge takbir, imam teu acan oge ngimaman, terus diharewasan macana tong panjang teuing. Ini menunjukkan bahwa sholat yang selama ini kita lakukan belum kita nikmati. Karena kalau sesuatu sudah kita nikmati, kita pengennya berlama-lama. Nah itu, oleh karena itu tujuan kita untuk mengkaji tentang sholat adalah agar kita menjadikan sholat sebuah kebutuhan dan kita menikmatinya. Nabi SAW sudah pada tingkat menikmati sholat, sehingga Nabi betah berjam-jam, berlama-lama berdiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertanya Bapak Ibu, yang berat itu apa Bu? Hati atau badan? Hah? Nah, yang dikorbankan badan. Maksudnya kumaha? Contoh. Terus nah nih hal yang suatu ini jadi sampean sudah. Padahal sebetulnya kan yang sakit itu hati atau kaki? Kaki. Makanya kita nanti kalau buka dalam Quran, kata Allah, bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Bukan telinganya yang tuli, tapi hatinya. Sebab banyak orang yang mampu melihat, tapi sedikit yang mampu merenungi dan mampu menghayati. Banyak orang yang mampu mendengar dengan baik, bahkan mendengar suara azan dengan jelas, tapi tidak mampu untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Tiap bulan mendaki gunung, walaupun harus mendaki di ketinggian di atas 2000 misalkan, atau mampu menggoes dengan kakinya jarak yang berpuluh-puluh kilometer, bahkan mampu berenang. Berenangnya bukan di kolam renang, tapi di pantai. Tapi masjid sebatas dilewati. Masjid sebatas dilewati berarti belum menjadi sebuah kebutuhan. Jadi sholat hanya sebatas penggugur kewajiban. Nu penting mah sholatnya diterima atau tidak terserah. Sholatnya mau di masjid atau di rumah terserah. Sholatnya mau berjamaah atau munfarid terserah. Itu kalau sholat belum menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan tadi kebanyakan malah ketika mendengar azan itu tidak nyaman, hati itu tidak bahagia, tidak merespon gitu. Kalau orang butuh kan pasti akan dikejar, dicari. Ayeuna terus ada teu acan, teu taros. Nah ini teh masjid Ridul Muttaqin teh acan adan batur atos. Dirindukan suara azan itu kalau kita butuh sholat. Tapi kalau enggak, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah cenah teh anu adan. Naudzubillahi min zalik. Bahkan ada yang lain itu protes, ya adan teh ciga engal-engal teuing dan lain sebagainya. Naudzubillahi min zalik.
Yang saya tahu yang tidak suka adzan itu orang kafir. Yang tidak suka adzan itu orang munafik. Yang tidak suka adzan itu orang fasik. Kalau orang beriman menyukai suara azan. Kenapa? Karena azan adalah suara terindah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, untuk ngajak kita agar shalah, hayya 'alal falah, ngajak kita agar sukses. Jadi kalau pakai mata hati, Bu, ini kita akan semangat untuk menghadiri sholat. Kenapa? Karena ajakan sholat itu berjamaah bukan ajakan sekedar sholat, tapi hayya 'alal falah. Betapa orang habis berjuta-juta, capek, lelah hanya sekedar untuk meraih apa yang ia impikan, sebuah prestasi, kemenangan, piala, piagam, dan lain sebagainya. Padahal Allah tiap hari ngajak kita 5 kali supaya sukses, supaya menang. Hayya 'alal falah, hayu sini. Kalau mau sukses, mau menang, mari sholat berjamaah. Itu Allah ngajak dengan jelas. Kalau pakai mata hati, kita akan mampu untuk meresponnya. Tapi kalau hanya pakai telinga, sekedar terdengar, kemudian tidak bisa diresapi oleh hati, maka suara azan hanya mengganggu tidur kita saja. Suara azan hanya membuat telinga kita terganggu. A'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika mendengar adzan bukan bahagia, alhamdulillah sudah adzan lagi, tapi yang ada adalah menutup bantal ke telinga, atau kemudian dua-duanya, atau bahkan pergi. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira hatinya yang sakit atau jasadnya yang sakit? Hati, cuman berpengaruh kepada jasad. Manusia terdiri dari 2 unsur, ruhiyah dan jasadiyah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membagi manusia kaitannya dengan penggunaan jasadnya ada 3. Jadi manusia dilihat dari unsur jasadinya itu ada 3 tipe. Pertama, man istamala tilkal jawarihu fi ma khuliqat lahu, yaitu orang yang menggunakan tubuhnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk sesuai dengan apa yang ditujukan, dibuat oleh Allah untuk kita. Maksudnya begini, jadi orang yang menyadari bahwa ketika Allah menciptakan dia dengan jasadnya, itu untuk apa sih jasad itu? Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Mulut untuk apa? Hati untuk apa? Tangan untuk apa? Kaki untuk apa? Sehingga dia sadar bahwa apa yang Allah ciptakan tentu memiliki tujuan. Maka kemudian ia termotivasi untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya apa? Allah punya apa, Bu? Allah punya surga. Kita punya apa? Nah, Quran surat At-Taubah ayat 115. Coba dibuka. Ada? Yang paling bawah itu sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya. Innallaha ashtara minal mu'minina. Ada nggak? Kalau nggak ada ayat, ada ayat 5, ayat 15 itu At-Taubah. Coba mundur. Ayatnya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Coba ayat 105 mundur. Atau 111.
Nah, 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa dan hartanya dengan surga. Jadi kita sedang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya surga, kita punya jiwa raga dan harta benda. Itu pun dari Allah. Allah minta, mau nggak tukar dengan surga? Kalau mau surga, gerakan jiwamu dan keluarkan hartamu. Gerakan ragamu dan keluarkan hartamu. Insya Allah kalau kita jual beli dengan Allah tidak akan pernah apa? Rugi. Buka Quran surat Fatir. Ada? Ayat ke-29. Tadi kan kalau di At-Taubah masih umum. Allah membeli dari kita harta dan nyawa untuk ditukar dengan surga. Bagaimana cara agar diri dan harta kita bisa kita gadaikan atau bisa kita perjualbelikan dengan surga. Nah, di sini penjelasannya. Surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. 1. Perbanyak membaca Al-Qur'an dan mengkajinya dan niatkan untuk mengamalkannya. Yang kedua, wa aqamus shalah. Ya, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, sirron wa alaniyah, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabura, maka orang yang seperti itu sebetulnya sedang bertransaksi jual beli dengan Allah, di mana ia tidak akan pernah rugi. Kalimat yang dipakai adalah lan taburo. Kalau kata santri, huruf lan itu bermakna abada. Bukan lam, tapi lan. Lam dan nun. Itu menunjukkan selamanya tidak akan pernah rugi. Kalau transaksi dengan manusia ada ruginya, tapi transaksi dengan Allah tidak akan pernah rugi. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menjual diri kita kepada Allah, cara menjual harta kita kepada Allah agar bisa kita mendapatkan surganya Allah adalah dengan memperbanyak mengkaji Al-Quran dan memperbanyak sholat, menjaga sholat dan memperbanyak sholat, menjaga sholat 5 waktu dan memperbanyak sholat sunat, insya Allah. Maka itu adalah cara agar kita, jiwa kita bisa diperjualbelikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pasti beruntung, tidak mungkin rugi. Yang kedua, wa mimma razaqnahum, dan apa yang kita dapatkan dari Allah, dari hasil kerja atau dikasihi orang atau dengan cara yang lain, maka sisihkan untuk sedekah, sisihkan untuk infak. Tidak harus banyak, yang penting besar. Tidak harus banyak, yang penting besar. Mau secara terang-terangan nggak jadi masalah. Tujuannya bukan supaya orang lain tahu bahwa kita infaknya besar, bukan, supaya orang termotivasi. Mau sembunyi-sembunyi juga nggak apa-apa. Silahkan kita infak yang besar,
walaupun nama kita nggak disebut. Kalau infaknya sedikit nggak disebut malah biasa. Ya, biasa itu. Tapi lamun infaknya besar tapi nggak mau disebut, ini luar biasa. 100 juta tong diwartos-wartos di abdi, cep. Hebat nih. Aya ti hamba Allah anu infak 100 juta buat mobil dakwah misalkan. Wah, luar biasa. Jadi dalam urusan infak boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Ini kata Allah. Kalau ibadah yang lain lebih baik disembunyikan. Tapi khusus infak lebih baik jadi ada momen lebih baik untuk di up supaya orang lain termotivasi dan supaya orang lain tidak suudzon. Ada momen di mana mungkin harus disembunyikan ketika kita ingin menjaga kualitas keimanan kita agar orang lain tidak tahu. Itu dua-duanya boleh dilakukan. Cara kita menjual harta dan diri kita kepada Allah agar bisa ditukar dengan surga itu dengan itu. Ini dua hal yang memang paling sering bisa kita lakukan, namun paling berat dilakukan. Coba baca Quran. Nanti lebih lama mana baca Quran dengan buka HP? Baca Quran mah 1 juz sudah asa panglamina. Ya, baca status di HP bisa berjam-jam. Teh karaos teh. Oh, di-scroll non. Bukaan gitu. Kemudian status dilihat satu-satu. Teteh 10 menit teteh. Baca Quran 5 menit terus eleke sekeng. Mama Nabi eleke sekeng. Sudah tidak nyaman. Aduh, keskieu gitu. Nah, ini Bu, cara kasih rahasia. Jadi kalau baca Quran, Bu, karek 1 halaman, 2 halaman, itu kita nggak akan menikmati lezatnya nggak. Baca Quran itu kalau sudah lewat dari minimalnya 4 halaman atau 4 lembar, maka nanti kita akan merasakan nikmatnya. Susah eureuna kalau sudah menikmati. Karena seolah-olah begini, kalau kepada Quran mah harus ada pemanasan dulu, proses dulu kan. Kenapa? Karena tahap awal setan akan mengganggu kita supaya kita tidak nyaman untuk membaca Al-Quran. Ngagulantung dina mata supaya kieu cok tunuh. Kemudian ditiup. Baru juga auzubillah sudah 10 kali. Tuh. Apalagi kalau di samping kita ada HP. Kemudian muncul notifikasi WhatsApp masuk, ada penasaran juga simpan Quran, buka HP. Itu awal-awal pasti begitu ujiannya itu. Tapi kalau sudah kita melalui masa kritis ujian dari Allah Subhanahu wa taala, goda dari syaitan, insya Allah kita akan mampu menikmati Al-Quran. Jadi sesuatu yang dalam itu di permukaan atau di dalam, Bu? Namanya mendalami itu di permukaan atau di dalam? Lamun menikmati teh, lamun tos salegut atau tos lami merasakannya. Sudah kemudian kita merasakan legut-legut, ini kan nikmat. Nah, karek sakit mah biasa. Ya, tuangan ge karek 1 huap 2 huap biasa. Tos 3 huap 4 huap baru kemudian Masya Allah. Nah, itu sama Quran pun begitu. Jadi sehalaman 2 halaman mah masih kene hayang eureun gitu. Tapi begitu lewat 4 halaman ke sana, kita akan susah berhentinya. Apalagi kalau diluangkan waktu khusus. Misalkan misalkan yang tidak diganggu oleh anak kita pada Isya, setelah mereka tidur, atau sebelum subuh, sebelum mereka bangun, insya Allah. Bahkan kalau menurut Quran, baca Quran atau baca Quran yang paling berkesan itu adalah pada waktu malam. Quran surat Al-Muzammil, coba dibuka ayatnya. Ini ayat berapa kira-kira? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ada? Inna nasyi'atal lail, terus ada? Nah, itu. Wa aqwamu. Nah, bangun dan membaca Quran di waktu malam itu lebih enak
dan lebih berkesan, lebih berpengaruh terhadap hati. Nah, insya Allah biasanya orang yang bangun malam dilanjut dengan tilawah, dilanjut dengan istighfar sampai menjelang subuh, itu akan lebih cepat bercahayanya. Ibarat lampu, Bu. Lampu itu, Pak, upami caang ngagebra itu pas awal dihurungkeun atana itu sadalami. Hah? Ah, di awal hurung tapi teu acan caang pisannya. Begitu agak lama baru kelihatan caang pisan. Nah itu iman kita itu begitu, Bu. Makanya kenapa kita harus bangun lebih awal? Supaya imannya, nurnya, cahaya yang ada di diri itu lebih terang. Sebelum matahari menerangi kehidupan, kita sudah menerangi hati tubuh kita. Begitu. Makanya nanti akan berbeda orang yang bangun lebih awal dengan orang yang kesiangan, itu akan berbeda, Bu. Dalam segala rupa beda. Silahkan. Budaya orang tua kita dulu, Ibu, Bapak kapungkur mungkin masih kene hanet kene orang tabuh 5 menit atau 10 menit sebelum subuh. Pertanyaan saya, janela di baruka teh, Bu? Kapungkur terus marukanya sim goreng gugah bobo teh keluar teh terus bersih, terus kayak nyapu, kayak ngepel, terus janela maruka matak sholat subuh teh maksakeun da tiris. Ya betul. Jadi baru dulu nggak ada istilah kesiangan, karena memang rata-rata orang tua kita dulu bangunnya sebelum subuh. Mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya masing-masing. Anak-anak perempuan dulu dididik tuh seperti itu. Walaupun mereka nggak punya pendidikan tinggi, tersampaikan ke S1, tapi perannya sebagai istri luar biasa. Anak perempuan sekarang berbeda. Ilmunya tinggi-tinggi, tapi urusan beberes, tidak tarapti, tidak tertib dan lain sebagainya. Jadi skill life-nya kurang. Kalau knowledge-nya, kemampuan berpikirnya, wawasannya luas, tapi ya pengaplikasian kehidupan itu kurang. Orang tua kita dulu justru malah lebih mendahulukan praktek daripada teori. Hari ini banyak teori, sedikit praktek. Makanya kualitasnya berbeda gitu. Nah, artinya kita kalau ingin membentuk keluarga, bukan keluarga cemara, keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu memang kuncinya ada di waktu malam. Jadi minimal subuh sudah bangun, insya Allah, Bu, akan ada sesuatu yang berbeda. Hidupnya akan berbeda dengan yang lain. Begitu itu. Jadi bacaan Quran di waktu malam itu berkesan. Di saat orang lain tertidur, di saat keheningan malam. Bahkan Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah itu tiap malam mereka mencuri waktu sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW. Terus lumputan, Bu. Pas hiji waktu mah ini Abu Jahal, ini Al-Walid. Pas pernah ini kan itu dia gini kan antu menuju ngalangkung wes nah. Itu padahal ngahaja ingin mendengarkan bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka secara pribadi menikmati bacaan Quran itu. Orang kafir itu menikmati, indah gitu. Hanya tertutup dengan kesombongan dan keegoisan mereka. Begitu. Nah itu. Jadi itu cara kita menjual harga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan sholat. Tilawah dan Quran ini adalah zikir akbar. Ibu, Bapak mungkin sudah tahu manfaat zikir itu apa, Pak, Bu? Di antaranya adalah menenangkan hati. Quran surat Ar-Ra'd dulu buka ayat ke 28. Saya ulang-ulang ya biar kita lebih paham. Resapi ayat ini, Pak. Nikmati. Apa ayatnya?
Udah ketemu? Surat Ar-Ra' tuh. Ada nggak? Ayatnya gimana? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman dan hatinya akan tentram, nyaman dengan mengingat Allah. Ala, ingat, bi dzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati itu akan tenang. Jadi kalau didahulukan bizikrillahnya menunjukkan bahwa hati kita nggak akan bisa tenang dengan apapun kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak mau mencari ketenangan apa? Jalan-jalan ke laut, atau nyari sunset, sunrise, atau nyari pemandangan, gak akan membuat tenang kalau tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar melihat pemandangan, kalau melihat sekedar keindahan, kalau sekedar menikmati alam, tidak menemukan Allahnya, tidak akan membuat hati kita tenang dan tentram. Tapi dengan kita menyebut nama Allah duduk di rumah kita atau setelah sholat, kita kemudian berzikir dengan hati, dengan pikiran kita, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau saat kita minum membaca bismillah, meyakini bahwa minuman ini adalah suguhan dari Allah, kemudian kita minum agar menjadi semangat beribadah. Bismillah, pakai tangan kanan, duduk, setelahnya alhamdulillah, itu insya Allah tenang hati kita. Tapi kalau kita lupa, tidak sering melibatkan Allah, tidak sering menyebut Allah, tidak sering mengingat Allah, maka kita berarti tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi mau nyari ketenangan apa lagi? Ode isna nanti badai refreshing liur. Orang beriman refleksinya sholat, Pak. Badai ngabrang-brangkeun. Badai ngabrang-brangkeun masalah. Nah, ka mana? Duh kahayang ka tempat tiis. Tempat tiis mah masjid. Tempat nyaman masjid maksudnya. Kalau tempat tiis mah kulkas. Itu kan indah banget gitu. Bahwa ala, ingat, bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan tenang. Jadi sekali lagi, hati ini cocoknya dengan Allah. Selain Allah akan gelisah. Jadi kalau ternyata kita merasakan kegelisahan, berarti ada selain Allah masuk ke dalam hati kita. Apakah berupa harta, jabatan, kekayaan, atau angan-angan, cita-cita masuk ke dalam hati, maka itu akan merusak ketenangan dan kebahagiaan kita. Itu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, dunia itu jangan dimasukkan ke hati, Bu, di luar saja. Namun ibu bapak kehilangan dunia, jangan kemudian membuat pikiran sibuk memikirkannya, hati gelisah dan sedih atas kehilangannya. Sudah, biarkan saja. Lempeng we biasa. Nasna kehilangan motor teh meni tenang. Nah, dah kumaha? Apakah dengan saya menangis motor itu akan kembali? Tiba-tiba kurunyung nyetrik gitu. Ini motor nah. Deh kan, dengan menangis, sekali lagi Bu, motor itu nggak akan kembali. Kalau Allah takdirkan tidak akan kembali, karena hilangnya motor itu adalah kuasa Allah dan atas takdir Allah. Maka kita tinggal tawakal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, mudah-mudahan dengan musibah ini Kau berikan aku pahala dan Kau ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Mungkin Allah lebih tahu bahwa lebih baik kita nggak punya motor daripada punya motor. Sebab naon saprak gaduh motor tara ka masjid. Mau motoran we. Simpel kan Bu sebetulnya dunia mah. Tapi kenapa menjadi ruwet? Karena sahabat ka di emutan. Lamun tarik teuing mantang teuing akhirnya jadi kikieuan, Pak. Mana motor? Mana motor, mana
Jadi akhirnya stres, gila. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dunia mah di dia we tah sakepe. Lepas biarin lah. Nu di dia mah Allah. Di dia mah Allah, Pak. Ada satu tulisan bagus nih saya dapat dari status seseorang ya, tetangga sebelah. Itu bagus itu. Kalimatnya simpel. Nanti saya share ke Pak Dimas ini atau saya share di status saya. Ini kalimatnya menurut saya luar biasa. Jadi dalam hal bisnis begini. Hampir semua pembisnis resah ketika omsetnya turun. Betul? Ya, hampir semua pembisnis, nah jual pedagang lah, mau kecil atau mau besar, itu pasti resah ketika omsetnya turun. Namun hanya sedikit yang resah ketika imannya turun karena bisnis. Namun hanya sedikit orang yang resah ketika imannya turun karena bisnis. Saprak jualan jadi tara ka masjid, saprak jualan jadi tara tahajud, saprak jualan jadi tara ngaos. Tapi kamari mah nganggur keneh, rajin tahajudna, rajin ngaosna, rajin salatna. Dia sebetulnya kehilangan iman dan kehidupannya. Dia justru lebih memilih dunia yang tidak ada harganya. Nah, itu sebetulnya. Kadang ini kan realita budi kita. Seperti itu kan rata-rata di PHK sudah kadang-kadang rajin nggak masjidnya. Tapi begitu dapat pekerjaan baru, atos. Dul masjid deh, kedul ke masjid. Akhirnya naudzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi hati kita hanya bisa tenang, tentram itu ketika Allah ada di sini. Tapi ketika Allahnya tergantikan oleh yang lain, makhluknya, dunia, maka itulah sumber kegelisahan hidup kita, sumber keresahan. Jadi ketika hati resah, hati gelisah, nggak usah bingung, nggak usah panik. Lakukan dua hal, baca Quran atau segera gelar sajadah, wudhu, kemudian sholat. Selesai, kelar masalahnya. Allah kan sudah sangat jelas, wasta'inu wassalah, sabar, tetap jangan berubah di saat kita dapat ujian, tetap untuk sholat tahajud walaupun nggak punya pekerjaan, dan ketika ada pekerjaan tambah justru tahajudnya karena kita bersyukur oleh Allah kasih pekerjaan, bukannya malah nggak ada misalkan. Tetap untuk sabar sholat berjamaah 5 waktu ketika kita dapat pekerjaan baru, justru harusnya kita lebih semangat karena pekerjaan baru itu dari Allah. Mungkin bisa jadi karena kita sholat, Allah kasih pekerjaan baru supaya kita bersyukur, bukan malah kita kufur nikmat. A'udzubillahi min dzalik. Begitu. Jadi hanya dengan itu, ini diperkuat dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 45 tadi kan. Ya apa? Hati kita hanya bisa tenang dengan zikir. Nah, zikir yang paling baik itu apa? Yaitu 2. Sholat dan baca Quran. Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 45. Ketemu, Bu? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus walizikrullahi akbar, tuh ya, bahwa Nabi SAW ini tingkat Nabi disuruh oleh Allah untuk membaca, mengkaji Al-Quran. Nabi SAW setingkat Nabi disuruh oleh Allah untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena walizikrullahi akbar. Membaca Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sholat, dan merubah sikap dengan sholat adalah zikir yang besar. Jadi itulah kenapa sholat harus membuat kita tenang. Karena ini yang kita butuhkan.
Karena ini yang kita cita-citakan. Dengan sholat semakin tenang, semakin nyaman. Kalau selama ini kita rajin sholat, tapi malah tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kenyamanan, tidak menemukan ketentraman hidup, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kalau bukan hatinya, berarti jasadnya. Mungkin hatinya iya bersih, tapi dalam jasadnya ada barang haram, sehingga menghalangi kekhusyuan dalam sholat. Naudzubillahi min dzalik. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi poin pertama, manusia itu ketika menyadari bahwa tubuhnya adalah ciptaan dari Allah untuk dipakai ibadah, maka ada orang yang menggunakannya dengan full, maksimal dipakai ibadah, sadar gitu. Berarti ketika Allah menciptakan akal untuk berpikir tentang apa? Tentang alam ini. Ketika Allah menciptakan mata untuk melihat, bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ketika Allah menciptakan telinga, bukan sekedar untuk mendengar, tapi harus mendengar yang benar, mendengar yang bermanfaat, mendengar yang baik-baik. Ketika Allah menciptakan mulut dengan satu lidah yang tanpa tulang, berarti kita harus banyak menyebut-nyebut nama Allah dan mengajak orang menuju Allah dan banyak mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan tangan dua agar kita bisa melakukan banyak hal silih berganti. Ketika Allah menciptakan dua kaki, tidak hanya melangkah tapi mampu dengan kaki ini menjangkau yang jauh apalagi yang dekat untuk bisa beribadah secara maksimal. Sadar gitu. Alhamdulillah binikmati tatimmu hadis sholihah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya melalui tubuh ini yang diciptakan Allah dengan sempurna tanpa ada kekurangan, maka saya harus lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus malu kepada orang yang memiliki keterbatasan. Kalau anak-anak kita lagi senang film apa? Film Nusa dan Rara, ya. Nah, itu di-download bagus, Bu. Kenapa Nusa itu seolah-olah ya terlahir dalam keadaan disabel, kakinya nggak ada. Jadi seolah-olah si tim kreatornya ingin mengatakan jangan menjadi alasan di tengah keterbatasan. Karena yang terpenting selama jasad dan hatinya masih ada bersatu yang dituju Allah, maka bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal. Saya ingin tanya, Bu, ada nggak orang yang terbatas kemudian dia tidak bisa beribadah? Saya pernah bercerita nggak di sini, Pak, tentang seorang ulama keturunan keturunan Minangkabau itu apa? Keturunan Padang. Keturunan Padang, saya nama Abdurrahman, Syekh Abdurrahman kalau tidak salah. Beliau itu sejak kecil terlahir dalam keadaan lumpuh total, Bu. Yang bergerak cuma dua, mata dan bibirnya saja. Tapi luar biasa, sekarang masih hidup. Itu usianya sekarang sudah punya anak satu. Anaknya normal, sudah hafid Quran. Beliau itu hafal Quran, hafal Quran 30 juz di usia beliau 12 tahun. Jadi jarak 2 tahun beliau mampu menghafal Quran. Bahkan beliau sekarang ya bukan seorang hafid saja, tapi doktor, Bu. Doktor komunikasi, kuliah di Amerika kalau tidak salah. Kemudian ini turunan Indonesia asli, kakeknya orang Indonesia, beliau lahirnya di Amerika. Kemudian dokter mengatakan karena memang ini lumpuh maka umurnya hanya sampai 6 bulan. Tapi ternyata Allah punya kuasa bahwa sampai hari ini beliau tetap ada, nggak punya apa-apa, Bu. Jadi dalam tubuhnya yang bergerak cuma mata dan mulut, tapi mampu melakukan banyak hal. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di Mesir ada orang yang autis tapi mampu menghafal Quran 30 juz. Jadi keterbatasan itu bukan menjadi alasan. Selama punya Allah, kuasa bagi Allah untuk memberikan keistimewaan dibandingkan dengan orang yang sempurna jasadnya. Karena yang terpenting adalah kemauan, kesadaran. Ketika Allah memberikan kita kesempurnaan tubuh, maka tubuh ini harus dipakai untuk ibadah. Itu prinsipnya. Ketika sadar bahwa tubuh ini Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, kemudian dalam keadaan sehat, maka kita harus sadar bahwa itu untuk dipakai ibadah, bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kalau kalian bersyukur kan bertambah nikmatnya. Jadi syukur itu menambah nikmat. Makanya prinsip dasar ketika ketika menjalani kehidupan itu banyak bersyukur, akan banyak nikmat yang kita dapatkan. Sedikit bersyukur, sedikit nikmatnya. Itu kaidahnya. Begitu. Jadi itu ketika Allah memberikan kita kesempurnaan tubuh, maka harus dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih tiasa ninggal, sok maca Quran. Karena ada orang yang menangis terseduh-seduh, kunaon Pak menangis, teu tiasa maca Quran, kunaon teu ningali. Baru dia sadar, kaduhung cenah baheula keur ngora teu daek maca Al-Qur'an. Ada orang yang nangis karena tidak bisa mendengarkan lantunan ayat asli Al-Qur'an. Dia menangis kenapa? Kaduhung baheula keur ngora teu dipake ieu cepet teh jang maca Quran. Ayeuna pas kena gangguan teu bisa ngadangu Al-Qur'an. Begitu. Jadi jangan kemudian nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma ini Allah cabut dengan tiba-tiba mata kita redup, tidak melihat kehidupan. Tangan kita tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak. Kaki kita tiba-tiba membeku, tidak bisa melangkah. Baru kita sadar bahwa ternyata kita menyia-nyiakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah jadi ini adalah tipe orang yang sadar ketika Allah menciptakannya dengan ahsani takwim, tubuh yang sempurna, kemudian dia bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang pertama. Yang kedua, katanya Ibnu Qayyim, man istamala jawarihahu fima lam tukhlaq lahu bal habasaha 'alal mukhallafati wal ma'asi, yaitu orang yang menggunakan tubuhnya sebaliknya, yaitu untuk dipakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dipakai untuk memukul dan dipakai untuk merebut harta orang. Kakinya dipakai untuk menendang dan membawa melarikan diri harta kekayaan orang ke luar negeri. Maka orang semacam ini adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika punya tubuh sempurna tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah, tidak dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, malah tadi dipakai untuk menzalimi orang lain. Maka orang seperti itu ya, dengan menggunakan tubuhnya bukan untuk ibadah malah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan mendapatkan azab. Kalau tidak di akhirat pasti di dunia, atau kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Ada orang yang mungkin sehat, nggak ada kekurangan sedikit pun, bahkan umurnya panjang, tapi tara ka masjid, tara ngaos, tara maca Quran, kemudian suka membohongi orang lain, merugikan orang lain, justru umur panjang baginya adalah sebuah siksaan. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir Allah kemudian melipat gandakan siksaan atas umur yang panjang tapi tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini tipe yang kedua sebaliknya. Punya tubuh, mata masih melihat tapi tak dipakai untuk membaca dan melihat yang baik-baik. Matanya sebatas melihat tapi tidak menemukan Allah dalam setiap apa yang ia lihat.
telinga masih mendengar suara azan dengan jelas, lantunan ayat Al-Quran, tapi sebatas terdengar, tidak masuk ke dalam hati, hanya lewat keluar kuping kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti dia akan baru menyadari bahwa apa yang Allah berikan, fasilitas tubuh kita dengan sempurna, kemudian tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menyadarinya suatu saat. Ketika Allah cabut satu persatu, ya, tubuh yang sempurna ini. Tiba-tiba Allah cabut nikmat mata, Allah kasih lamad, non lamad teh, lamad gitu, ya. Akhirnya apa? Katarak. Orang yang katarak itu kan mohon burem, karena kehalangan kulamad. Baru Allah kasih lamad bu, ditutupan kulamad. Coba lamun ditutupan ku kai atau napi ku non ku awi, jadi dia ngahalangan. Kemudian dia nggak bisa melihat selamanya. Tapi Allah nyaheun keneh. Gitu. Allah kemudian buat telinganya nggak mendengar. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala masuk binatang atau kena pukul atau kena barang. Simple. Allah buat mulutnya kaku, bisu, mudah bagi Allah. Allah buat tangannya tidak bisa bergerak, kasih asam urat, beres, lulus. Nalino. Mudah saja bagi Allah. Tapi kenapa hari ini Allah nggak memberikan itu? Berarti nyaahan Allah teh. Jadi Allah ngasih kesempatan kita untuk merubah. Makanya saya pernah mengatakan, sehat mati Allah, penyakit mati urang. Sekali lagi, sehat mati Allah Pak, lamun urang nurut ke Allah pasti sehat. Tapi penyakit mah ku urang, cok gaduh lah penyakit mah telat makan. Pi urang sehat telat makan. Dan itu mungkin teh tuangan, ngan kegewe hayang natuang. Hayang teh sangu jadi we pas bubur tos kupat teh anggar we nyeri lambung. Dan sanggup kitanya aja yang memang pengennya nasi, padahal lambung cukup gitu, nggak dikasih nasi pun nggak jadi masalah. Tapi karena memang mindset kita mesti nasi, sugestinya mesti nasi, maka walaupun sudah bubur kupat bala-bala jeung leupet, anggar we nyeri lambung teh peuris naon ye teu acan tuang. Gitu kan? Lada dan lain sebagainya itu kan ulah kita. Dalam menurut ke Allah makan di saat apa? Di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanlah kulu minat thayyibati halalan thayyiba, makan yang halal dan yang baik. Jadi prinsipnya itu aja. Silahkan makan yang baik-baik dan yang tidak memudaratkan. Ini makanya kalau menurut ke Allah sehat. Fal yang durul insanu ila ta'ami, hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia makan. Supaya apa? Supaya sehat. Tapi ketika kita malah melabrak ya aturan-aturan Allah tadi, makan malam, apalagi istilah sudah menjadi telih meting tiap hari begitu gitu kan, mau jam 2 mau jam 3 gitu, berat. Makanya Umar bin Khattab pernah memukul perut seseorang. Kata Umar, ini banyak makan malas ibadah, kemudian jadi lemas. Jadi orang yang kurang gairah itu karena bisa jadi banyak makan. Makanya solusinya bagaimana? Solusinya ya tadi, ketika memang kita ingin energik ya bukan jarang makan, tapi makannya yang baik dan yang halal. Walaupun mungkin ya sedikit, nggak jadi masalah. Karena fungsi dari makan adalah supaya kita lebih sehat, lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat mati Allah, tapi namun penyakit ti urang. Sok mangga we cek Bu. Cek pasti ada ulah kita di situ. Penyakit jantung misalkan, pasti ada ulah kita. Penyakit diabetes pasti ada ulah kita. Penyakit kolesterol pasti ada ulah kita. Pasti itu. Misalkan nya resep senang gorengan gitu. Ya udah. Itu kan Allah kan sudah ngasih jalur, ngasih keterangan, makan yang halal dan yang baik gitu. Tapi ketika sekali lagi itu semua kita labrak, maka yang ada adalah kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Begitunya sekali dua kali jadi masalah kan. Tapi kalau kemudian berlebihan begitu. Saya memang dulu itu istilah nama jurig bala-bala Bu. Sami berjeng ibunya kemencim kuring jurig, ibu jurigoh. Karena muannas. Itu. Oh, itu mungkin kapungkur menuju sehat kita jaga teh karaos tah.
Begitu tahun 2017 saya kena apa? Namanya itu bukan itu capek teuing teh naon? Tipes. Tipes itu sabulan, leuleus teh satahun. Sampai keluar penyakit asalnya keluar, Bu. Leuleus itu. Padahal dulu waktu sebelum tipes itu, wah, pokoknya bala-bala 10, 20 masih kuat. Teu karawasugan pegel teu. Begitu. Nah itu memang karena kan sudah israf. Makanya dalam Quran kan waqulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, jangan berlebihan. Kan sudah ada aturannya sekali lagi. Tapi kemudian tadi akhirnya ketika Allah tegur saya dengan tipes, kekuatannya hilang. 1 tahun saya harus mengembalikan, Bu, energi istilahnya itu. Itu keluar si asam urat teh. Jadi lain alus lagi jadi kieu gitu. Saya akhirnya ingatnya penyakit nu baheula. Baheula mah teu muncul urang menuju sehat. Ayeuna mah muncul sabeuna ripuh tah kitu. Pamolah saha eta? Perilaku siapa perilaku kita? Jadi sehat mah di Allah, penyakit di urang. Nah gitu. Jadi makanya kita niatkan makan dan olahraga itu karena untuk menyehatkan badan supaya bisa semangat ibadah. Begitu. Cuman maaf ya, ini maaf nih, terutama untuk ibu-ibu. Ibu kalau mau sehat jangan jogging. Kalau mau jogging jangan di tempat umum. Baiknya dengan suami atau di tempat tertutup. Kamu jumba mah ulah deh. Maaf ini ibu-ibu ini, mesti saya sampaikan karena lebar gitu. Ibu dapat sehat, tapi dapat penyakit. Dapat sehat jasad, tapi penyakit hatinya dapat karena akan mengeraskan hati. Begitu. Jadi silahkan nggak apa-apa. Ada joget-jogging nama ngan satu baiknya dengan suami, keduanya di tempat umum, ngan di tempat khusus tersembunyi. Ngan lamun ke tempat tersembunyi, ulah di video di statuskeun nya anggar katingali ku batur. Punten. Ini kan ibu-ibu joget senam. Bapak-bapak nganterkeun, majarkeun teh ngantosan si ibu cenah. Nah, ditinggal eta teu ningali si ibu. Malah ibu batur ditinggalina kan jadi pidosaeun. Begitu. Jadi silahkan aja. Jadi bukan senam olahraganya, tapi saya menggarisbawahi satu tempat, kedua ke satu tempatnya jangan di tempat umum. Keduanya dengan suami baiknya gitu biar memang ya ada manfaatnya lah. Lulus ya pencetan kan raos kita di tempat umum hanya gitu teh gitu. Jadi itu ini ibu-ibu banyak nih di Gading itu kan saya ingin menyampaikan terutama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu umumkeun lah anggar ulah gitu. Ibu pengajian banyak ulah pisan gitu. Itu pilih jadi dosa jariah kena. Begitu. Jadi silahkan masalah jogetnya olahraganya silahkan aja tapi di tempat yang satu tidak ada laki-laki jadi ada di tempat-tempat gitu mah pasti atuh Bu teu aya bapak-bapak senang anu ngalangkungnya anger keneh begitu. Kedua pakaian itu harus dijaga begitu itu supaya apa ini nih Bu ini urusan hati mah nggak bisa dianggap sepele Bu. Karena yang merusak hati itu dosa dan kepentingan. Sekali lagi, yang merusak hati, ketenangan, kenyamanan itu dosa dan kepentingan. Jadi kalau kita banyak melakukan dosa, pelanggaran syariat dan banyak kepentingan dunia, maka akan mengotori dan akan merusak kehusyuan dalam sholat. Nantinya akan merusak tubuh justru malah. Bukan menyehatkan, tapi malah merusak tubuh kita. Gitu. Itu ya saya ingin sampaikan kepada para ibu-ibu ini nyah pisan begitu. Itu jadi ada orang yang malah tadi itu merusak sebetulnya tubuhnya dari Allah tapi malah tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah, malah dipakai maksiat kepada Allah. Yang ada bukan sehat malah sakit karena dalam hati yang bersih ada tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Jadi hatinya bersih insya Allah badannya sehat. Tapi kalau hatinya bermasalah, hatinya busuk, maka akan terpengaruh kepada badannya. Saya punya murid, itu leles, pelaya, tidak bergairah, tidak semangat dan sebagainya. Iyalah wajar kalau subuhnya kesiangan, hatinya kan tidak hidup. Putra ibu juga silakan, ibu bisa melihat putra yang kemudian dia rajin nurut,
bangun subuh dengan yang tidak, itu jiwanya akan berbeda, bawaan emosionalnya akan berbeda, jasadnya akan berbeda nanti. Akan berbeda, pasti akan berbeda. Kalau yang tadi energik ya, yang ibadah itu pasti energik. Nanti hampang birit ya di warang gitu tuh ya. Tapi lamun tadi tara ibadah gitu, tara salat, tara maca Quran, tara nurut gitu, pasti nyakitu apalagi ayeuna kan aya mazhab baru teh Bu, mazhab naon? Mazhab mageriyah teh Bu. Mager, malas gerak. Mazhab rebahan. Gitu, cicing, nyawa HP gitu. Asa dunia itu milik dia sendiri. Orang tuanya itu dianggap. Orang lain nggak dianggap. Ini bahaya ini. Padahal dalam Quran sering Allah mengatakan fantasiru fil ardi, menyebar, tong cari cing, gitu kan? Wah apa? Kalau sudah idza qudiyati salat, sudah melaksanakan salat Jumat, menyebar, sok tong cicing, i'malu, beramal, bekerja, berkarya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan i'malu, berkarya, beramal, silahkan, tong cicing wae gitu. Tapi kalau kita banyak rebahan atau banyak mager, ya, tidak bergerak, ini yang akan memicu terjadinya penyakit. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man utila jawarihahu wa amataha bil batalah wal jahalah, yaitu orang yang menjadikan atau orang yang merusak tubuhnya karena kebodohan dan karena tidak bergerak ini, tidak ada aktivitas. Jadi teu diange maksiat mah Bu, ngan teu diange taat. Jadi maksiat henteu, taat henteu, rusak itu. Ada orang bager, ada orang soleh, bedana naon Bu? Budak bager, budak soleh sami teu? Hah? Budak bager ya, budak bager. Nya tara mabok tara ruang riung ngan ngong adan tara ka masjid teka dangu maca Quran nya bager mah bager teka dangu sugan nyarios kasar henteu budak bager eta henteu soleh. Nu soleh pasti bager, nu bager cantang tu soleh. Tah urang mah targetna teh mensolehkan anak, bukan ngabagerkeun anak. Ngabager mah gampang, biasanya mah nyolehkeun Bu. Ada ya dalam satu keluarga adik kakak ieu nama soleh ieu bager, nu ieu nya Bu tara macam-macam ngan ngong adan tara ka masjid, nu ieu mah begitu ngong adan teh juga langsung ka masjid, ieu soleh ieu bager gitu. Nah ketika tidak digunakan untuk taat ya, tapi juga dia tidak bermaksiat, berarti sedang apa dia? Sedang memubazirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab tadi teh Bu, mazhab berbahan dan mazhab mageriyah teh. Jadi tipe orang yang tidak punya pekerjaan, nganggur, padahal Bu pekerjaan itu banyak. Ya mertua saya suka mengatakan, bangun, sok bergerak, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan di saat orang lain bekerja kamu diam. Gitu. Dalam Quran ayatnya banyak. Faida parogta fangsob, kalau sudah selesai melaksanakan satu kegiatan, satu ibadah, satu amalan, maka cari pekerjaan dan amal yang lain. Banyak sekali. Tapi kalau tidak dipakai untuk itu, dia sedang memubazirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal matanya kan bukan sekadar untuk melihat. Ada yang kemudian dia dipakai matanya untuk tidur. Muncul istirahat saudara naon si buruk panon ya. Buruk panon. Karena tidur aja yang tidur, ba'da subuh tidur, sampai menjelang duhur. Tidur salat duhur, salat duhur, tidur lagi. Ini buruk cuaca ya. Naudzubillahi min dzalik. Dia memang sekali lagi tidak bermaksiat, tapi dia sedang menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bahaya sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Tidak sadar sedang melakukan kesalahan. Makanya sekarang ada sebuah pernyataan begini. Pecandu game itu lebih susah bertaubat daripada pecandu narkoba dan pecandu
zina. Kenapa? Kalau orang narkoba, mabok, zina, dia sadar melakukan kesalahan. Tapi orang ketika game, dia nggak merasa salah. Padahal dia sedang menghabiskan waktunya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sedang menyia-nyiakan waktu, sedang menjauhkan diri dari Allah walaupun dia tidak menyadarinya itu. Makanya akan susah bertobat pecandu game itu, Bu. Karena saya masalahnya di mana? Rugi gente, maksiat oge henteu. Gitu kan? Saya mah hanya senang dengan dunia saya sendiri aja. Dianggapnya gitu, makanya susah bertobatnya pecandu game itu, Bu. Susah dinasihatinya. Dan itu kerasnya akan mengeraskan hati di waktu tertentu yang kalau sudah mengeras akan susah rubahnya. Saya pernah bercerita itu kan, ada seorang santri itu kemudian dia tiba-tiba tidak mau sekolah, main game, itu sampai 10 tahun sampai ayeuna masih seperti itu. Di kamar we kieu terus. Sampai kepalanya itu rambutnya udah putih. Sampai kan ninggalkeun salat, ninggalkeun Jumatan. Keluar teh lamun bade kajaman we jeung teh jeung tuang beres. Selain itu di dieu di kamar. Sampai kan kain naudzubillahi min dzalik. Begitu, makanya hati-hati gitu. Utusna anak kita ya. Game itu sebatas santai. Namanya teh refreshing lah. Refreshing teh lamun damel wae, kerja wae capek tah sakali-kali. Lamun kedul mah jeung tara nanaon eta mah pibahayan gitu. Abdi mah ada refreshing nah teh ningali teh teu beberes nanti lantai tidak dipel, teu disapuannya cenah mah teu ngabantu sepuh lah. Ari main gamenya bahaya itu. Bahaya. Saya lagi itu bahaya ya. Banyak hari ini di suasana corona itu banyak yang kemudian berubah total, Pak, karakternya hanya karena ini. Gitu. Jadi kisahnya itu ada yang konsultasi itu anaknya berubah perilaku, tina iya, Pak. Berubah itu perilakunya. Kunaon anak urang kali habis jadi kieu. Saya tanya, "Bu, sejak kapan perubahan ini?" Sejaknya iya, ada yang sudah hafal 10 juz, Pak, hilang itu. Hilang 10 juz. Pas libur kan, main iya hilang gitu. Itu makanya hati-hati. Begitu tadi dia karena tidak menyadari sedang merusak tubuhnya, padahal dirinya dibuat sehat oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sepanjang kita masih diberikan kesehatan secara sempurna, maka gunakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungpang keur sehat. Da urang kan sok kitunya. Ai keur teu damang nemeh hayang salat, ai kamari ka mana wae. Gitu kan. Terus hayang ka masjid, ai kamari keur sehat, kadon jauh dari jugjug, ai nu caket dilewat. Tah kitulah manusia. Gitu. Jangan kemudian sadar setelah Allah mencabut nikmat itu. Naudzubillahi min dzalik. Itu 3 tipe manusia menggunakan tubuhnya. Insyaallah nanti dijelaskan lagi contoh-contohnya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah dilanjutkan lagi. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau tanyakan. Yang lebih teruskan Ibu, Bapak. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan, apapun nikmatnya, kita bisa mensyukurinya dan kita bisa istiqomah untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau syahid fisabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalna minar riya wa lisanna minal kadzab wa aina minal khiyanat anta ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.